Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum saya perkenalkan diri, saya dari Setia Pembangunan Jember, program studi administrasi bisnis semester 4. Di sini saya tujuan adalah untuk mau wawancarai ibu, di mana beliau ini seorang petani hidroponik di daerah Jember. Untuk lebih jelasnya mari kita perkenalan dulu, monggo. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Sri Lestari dan alamat saya ada di perumahan Bumi Mangli Permai, Blok AB nomor 9E. Saya menjadi petani hidroponik pertamanya cuman hobi, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa mengembangkannya sampai sekarang kurang lebih 4 tahun saya menggelutinya. Baik, saya melanjutkan pertanyaan aja Bu ya. Dengan Ibu siapa? Bu Sri. Ibu Sri, ini sudah berapa lama berkecimpung di dunia hidroponik? Insya Allah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun jalan. Jadi 2017. Ya, 17. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang melatar belakangi Ibu Sri menanam hidroponik padahal di sekitar sini kayak ada sawah, pari gitu? Yang pertama adalah hobi ya, Hobi, saya ya. katakan tadi. Terus yang kedua adalah ada lahan kosong di sebelah rumah. Jadi memanfaatkan tanah yang kosong. Dan saya di sini berada di perumahan, jadi tanah kosong pun tidak seluas yang di desa. Jadi yang paling bagus menurut saya adalah hidroponik karena tidak memerlukan lahan yang sangat luas, dan sedikit saja, seberapa saja bisa kita pergunakan untuk hidroponik, dan lumayan banyak tanaman yang bisa kita tanam gitu. Terima kasih. Di sini saya mau meneruskan wawancara dari teman saya yang pertama tadi, Bu, dengan Ibu Sri. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana proses pembenihan dan berapa lama proses pembenihan? Di sini akan saya ambil contoh satu benih yang paling banyak dan dominan saya tanam di sini adalah selada. Dan di situ selada yang pertama kali kita memilih benih, kita menentukan benih yang lokal bisa, juga yang impor juga bisa. Dimana kalau kita nanam benih impor itu memang harganya lebih mahal, tetapi ketahanannya terhadap penyakit itu lebih tinggi. Nah, yang pertama-tama adalah kita siapkan rock wool nanti sebagai medianya, dan di situ setelah kita persiapkan rock wool dan sudah kita potong-potong, yaitu 2 cm, 2 cm, kita basahi dengan air. Setelah itu kita lubangi pas di tengah-tengahnya rock wool itu. Setelah itu benihnya kita taruh satu-satu di lubang di tengah-tengah rock wool tadi. Setelah semuanya sudah tertanam di dalam rock wool, lalu kita taruh di tempat gelap, atau mungkin kita tutupin atau ditaruh di kolong biar tidak terkena sinar matahari. Dan setelah itu 1 hari semalam kita lihat nanti sudah benih itu sudah membuka, jadi nanti sudah terlihat putih-putih. Nah, seperti itu nanti
kita bisa kenalkan pada cahaya, tapi tidak langsung pada sinar matahari. Kita taruh meja aja di dalam ruangan selama 1 hari. Nanti setelah 1 hari akan tumbuh pecah, dan pecah itu, pada waktu pecah itu kita sudah bisa memperkenalkan pada sinar matahari, tapi hanya beberapa jam, mungkin 2 jam saja ditaruh di luar, nanti agak siang nanti ditaruh dalam lagi. Setelah 3 hari nanti sudah berdiri semuanya rata, kita boleh perkenalkan matahari sampai 1 hari penuh. Itu sampai nanti kita tunggu sekitar 8 hari baru muncul daun pertama. Dan pada waktu muncul daun pertama itu lebih baik kita selalu tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Nanti setelah itu 12 hari akan muncul daun kedua, dan setelah itu kita bisa langsung kita taruh di media untuk menanam, yaitu di rak guli hidroponiknya, seperti itu. Oke Bu, bagaimana proses penanaman setelah pembenihan? Kan udah dibenih tadi Bu. Proses penanamannya yaitu setelah sekitar 12 hari yang muncul 2 daun tadi, kita bisa langsung taruh di net pot dan langsung ditaruh di rak guli untuk permajaan. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Rizky Agustin. Saya dari mahasiswa Setiap Bangunan Jember dari semester 4. Dengan Ibu Sri, yang mau saya tanyakan di sini, proses perawatan apa saja yang digunakan, seperti apa contohnya, kayak pupuk apa aja jenis pupuknya? Tadi sudah pembenihan dan penanaman ya. Selanjutnya adalah tentang prosesnya, pemeliharaannya, yaitu setelah kita tanam di guli pada hari pertama itu kita kasih nutrisi namanya. Kalau pupuk di hidroponik itu namanya nutrisi. Nutrisinya yaitu AB mix, ada A dan B. Itu pertama kali kita perkenalkan yaitu 600 ppm. Itu selama 10 hari. Terus sekitar 600 sampai 700, karena rentangnya kalau untuk selada ini mungkin, tapi memang tidak sama ya, setiap merek itu tidak sama, memang ada rentangnya, ada 600 sampai 1200, ada yang 600 sampai 1500 ppm. Jadi pertama kali itu memang 600 sampai 700 itu aja ppm-nya. Setelah itu 10 hari pertama. Jadi setelah 10 hari airnya kita ganti airnya, lalu kita beri ppm yang lebih tinggi, yaitu sekitar 1000 sampai 20 hari. Jadi 10 hari kita ganti air ya. Setelah 20 hari kita kuras lagi. Ini untuk yang terakhir, bisa kita kasih nutrisi setinggi 1200 sampai 1500 gitu. Setelah itu sudah 30-35 hari kita sudah bisa panen. Berarti 1 bulanan panen? 1 bulan lebih ya. 35 hari. Pertanyaan selanjutnya, dalam proses pertanian pastinya tidak semua berjalan mulus ya Bu, dan salah satu faktor melambatnya proses penanaman hama. Apakah tanaman Ibu ini pernah terserang hama? Hama juga, cuaca juga. Pada waktu cuaca sering hujan, itu pertumbuhan tanaman lambat, karena matahari kan jarang muncul biasanya kalau musim hujan. Yang kedua adalah jamur pada tanaman kita itu biasanya
jamurnya sangat satu kena jamur sudah semua cepet kena, gitu. iya, cepat menular. Dan itu biasanya kita atasi dengan jamur juga yang kita bisa buat sendiri. Itu namanya trichoderma, seperti itu. Itu namanya penyakit itu kalau di hidroponik biasanya kita sebut mata kodok, seperti itu. Jadi ada bercak hitam lalu cepat menyebar, seperti itu. Terus yang kedua biasanya banyak sekali belalang dan ular ya. Kalau belalang itu karena di hidroponik itu terkenalnya kan memang tanpa semprot racun ya. Jadi kita tidak pernah pakai pestisida. Jadi di hidroponik itu utamanya yaitu non pestisida. Jadi tanamannya lebih sehat daripada yang di tanah. Jadi daripada yang ditanam petani konvensional gitu, seperti itu. Jadi cuma airnya pakai itu aja, pakai abenik seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur. Saya juga dari Pembangunan Jember, semester 4 Administrasi Bisnis. Akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya gitu. Pertanyaan pertama itu, berapa lama proses dari pembenihan sampai tanaman hidroponiknya Ibu itu mau panen? Di sini pada waktu pembenihan untuk selada itu sekitar 12 hari pembenihan. Lalu setelah penanaman itu sekitar 30 sampai 35 hari, seperti itu. Jadi kira-kira 1 bulan lebih gitu ya? Ya, 1 bulan lebih, 40-an hari, 40 hari dari pembenihan. Terus otomatis kan banyak tanaman hidroponik yang Ibu tanam berbeda-beda. Iya, macam-macam. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Ibu, hasil dari panen tanaman hidroponiknya Ibu Sri ini dijual kepada pengepul atau dijual sendiri? Untuk pemasaran sebagian ada yang ke pengepul dan sebagian juga saya punya langganan itu catering seperti itu, rumah makan seperti itu. Kalau dulu pertamanya memang saya kesulitan untuk pemasaran, tapi akhirnya alhamdulillah untuk saat ini saya kekurangan untuk yang dijual, nggak ada. Telat. Jadi untuk pemasaran alhamdulillah kita tidak kesulitan. Biasanya dijual berapa? Kalau untuk selada itu 27 sampai 30.000 1 kilonya. Kalau ke pengepul ini cuma 22.000. Biasanya kalau pengepul saya jualnya ke pengepul pasar Kepatihan sama pasar Pelita. Ya sudah, mungkin cukup itu pertanyaan dari kami gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.